Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidir. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat yang dikemukakan oleh Ibnu Tufail. Namun sebelum kita memasuki pemikiran filsafat Ibnu Tufail, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang riwayat singkat Ibnu Tufail ini sendiri. Nama lengkap beliau sebenarnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail. Jadi Tufail sendiri itu sebenarnya bukan nama dari ayahnya, tetapi nama dari cicit beliau. Nah, Ibnu Tufail lahir di Guadix, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau sekitar 1110 Masehi, yang pada saat itu bertepatan dengan masa pemerintahan dinasti Muwahhidun. Sedangkan dalam bahasa Latin, beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Besr. Nah, setelah beranjak dewasa, kemudian beliau belajar kepada Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah ini seorang ilmuwan besar yang memiliki talenta yang luar biasa dan banyak sekali. Berkat bimbingan dan arahan dari sang guru ini, Ibnu Tufail menjelma menjadi seorang ilmuwan besar dan berbakat. Adapun pengetahuan beliau diantaranya tentang pengetahuan filsafat, matematika, kosmologi, kedokteran, dan juga sastra. Namun beberapa ilmu ini tidak begitu spesial menurut kita pada zaman Ibnu Tufail dulu, karena pada zaman Ibnu Tufail ilmu yang dibahas atau yang dipelajari dulu masih satu rumpun, tidak terpisah-pisah seperti zaman sekarang. Nah, pada awalnya Ibnu Tufail berkecimpung di dalam istana. Beliau diangkat sebagai sekretaris di Granada dan kemudian diangkat menjadi sekretaris juga di Ceuta dan Tangier. Karir beliau dimulai ketika beliau menjadi seorang dokter praktek di Granada. Nah, lewat ketenaran dan kepopulerannya ini, beliau diangkat sebagai sekretaris di provinsi tersebut. Sedangkan pada masa pemerintahan Abu Yusuf Yaqub, beliau memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar terhadap pemerintahan. Ia diangkat sebagai dokter utama di Istana Khalifah. Di pihak lain, Khalifah tersebut sangat mencintai ilmu pengetahuan dan merupakan pemerhati filsafat serta memberikan kebebasan berfilsafat kepada semua orang yang ada di istana tersebut. Sedangkan beberapa pemerhati filsafat lain mengatakan bahwa karya beliau yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan merupakan satu-satunya karya yang pernah ada. Beliau juga sebenarnya pernah menulis tentang filsafat dan kedokteran, namun karya-karya itu tidak sampai kepada tangan kita dan bahkan menjadi hilang. Oleh sebab itu, Hai Ibnu Yaqzan ini menjadi satu-satunya karya beliau yang pernah ada di sejarah kehidupan beliau. Kemudian yang terakhir, Ibnu Tufail dikabarkan meninggal di daerah Marrakesh pada tahun 581 Hijriah, dan karyanya yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan ini menjadi satu-satunya karya yang paling besar pada abad pertengahan di masa beliau dulu. Nah, setelah kita membahas tentang sejarah singkat dari Ibnu Tufail, nah untuk selanjutnya saya akan membahas tentang materi pemikiran-pemikiran filsafat yang disampaikan oleh Ibnu Tufail. Sebenarnya pemikiran filsafat Ibnu Tufail ini banyak dituangkan ke dalam risalah-risalah yang dikirimkan kepada muridnya, yakni Ibnu Rushdi, sehingga tidak banyak dikenal oleh kita dan bahkan tidak pernah sampai kepada tangan kita dewasa ini. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa karya-karya Ibnu Tufail itu jarang ditemukan. Tapi ada satu karya Ibnu Tufail yang sangat populer, yakni kisah dari Hai Ibnu Yaqzan. Judul lengkapnya Risalah Hai Ibnu Yaqzan fi Asrol al-Hikmah al-Masurikiyah, yang ditulis pada abad ke-6 Hijriah atau sekitar abad ke-11 Masehi. Nah, kekhasan pemikiran filsafat Ibnu Tufail ini sebenarnya disampaikan lewat karya tulisnya sendiri yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan ini. Beliau menyampaikan pemikiran filsafatnya tentang semesta, tentang bumi, tentang Tuhan, tentang watak manusia, tentang sosial budaya, sampai keserasian antara agama dan filsafat.
Sementara itu, dalam karyanya yang berjudul Hayy Ibnu Yaqzan ini, terdapat 3 poin penting yang menjadi pemikiran filsafat Ibnu Tufail ini. Yang pertama, Ibnu Tufail berusaha menjelaskan bahwa akal manusia merupakan potensi terbesar yang dimiliki oleh seseorang. Dan dengan akal tersebut, bisa membawa atau membimbing seseorang kepada kebenaran mutlak tentang pencipta. Nah, yang kedua, Ibnu Tufail berpendapat bahwa kebangkitan hanya dialami oleh roh manusia saja. Beliau mengingkari bahwa kebangkitan dialami oleh jasad manusia. Dan yang ketiga, Ibnu Tufail berpendapat bahwa dunia itu bermula qadim. Artinya, kemawujudan alam ini diawali dengan ketidakmawujudan. Nah, dari ketiga pemikiran filsafat ini yang menjadi dasar pemikiran filsafat bimbingan dan konseling ini, menurut saya yang pertama, bahwa akal manusia merupakan potensi terbesar yang dimiliki oleh seseorang yang dapat membimbing dan membawa seseorang kepada Sang Pencipta. Nah, dengan akal tersebut, seseorang bisa mencapai tingkatan untuk mencapai Tuhan. Nah, yang saya tahu atau yang saya pernah dengar bahwa terdapat 2 cara untuk mengenal Tuhan. Yang pertama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Arti dari kata-kata ini, seseorang dapat mengenali Tuhannya ketika dia mengenali dirinya sendiri. Bagaimana ia tercipta, bagaimana ia bisa bernafas, berkreasi, dan sebagainya. Setelah seseorang mengetahui bahwa dirinya itu adalah makhluk ciptaan, maka dengan sendirinya akan berpikir bahwa seseorang itu ada yang menciptakan, yakni Tuhan. Nah, yang kedua, cara mengenal Tuhan yaitu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, jangan zat Allah. Nah, maksudnya memikirkan ciptaan Allah, kita melakukan penelitian atau memahami lingkungan sekitar, memahami alam semesta, bahwa alam semesta ini tidak terjadi hanya dengan tiba-tiba, tapi ada yang menciptakan, ada yang membuatnya. Dengan memikirkan alam semesta, bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Nah, ini bisa menuntun manusia untuk mencapai atau mengenali Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak dengan memikirkan zat Allah. Misalkan kita memikirkan bahwa Tuhan itu bagaimana ya? Tuhan itu ada matanya, Tuhan itu ada tangannya, Tuhan itu ada. Nah, itu tidak boleh, karena itu sama saja dengan menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Intinya, Tuhan itu berbeda dari segala makhluknya. Seperti yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak beranak, tidak perlu diperanakan. Tuhan itu satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi jangan sekali-kali kita memikirkan tentang wujud Tuhan, wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pemikiran filsafat Ibnu Tufail yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mungkin bima sofa dan makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.